kala, di istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karudipan yang bernama Raden Inu Kartapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya? Apa ayah memanggilku juga? Iya, putriku. Ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok, Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang lusa. Lalu, apa hubungannya dengan kami, ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dijodohkan dengan Raden Inu, ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikahkan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Maaf ayah, kalau ingin pergi ke belakang, permisi. Terima kasih, ayah. Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan manja akan menikah dengan Inu Kartapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Kamu butuhkan apa, gadis manis? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Itu bisa saja asal kamu berikan ke Bella. Aku akan memberimu ini. Kalung emas yang manis. Aku akan mempersiapkan kutukannya sehingga dia tidak bisa menikah dan bertunangan dengan Raden Inu. Aku tunggu kerjamu. Aku akan menyihirnya menjadi sebuah keong yang menjijikan. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kartapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Kau nampak bahagia ini. Siapa kau? Aku adalah penyihir yang akan mengutukmu. Kenapa kau ikut-ikutku? Apa salahku? Aku disuruh oleh saudaramu untuk mengutukmu menjadi hal yang menjijikkan. Kau hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari, tapi bila menjelang malam, kamu akan menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kau bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempatnya. Oh, keong yang cantik. Aku akan membawanya pulang.
Sampai jam segini, aku juga belum mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku mau makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempatnya berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh penyihir utusan saudariku, karena ia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu. Nak, nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kau boleh tinggal di sini, Nak. Terima kasih, Nek. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tak perlu tahu siapa aku. Ikut saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh, mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Oh, ini kek ada sedikit makanan buat kakek. Terima kasih anak muda. Janganlah engkau mengikuti petunjuk burung gagak. Sebenarnya ia adalah jelmaan dari nenek sihir. Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di depan sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, Kek. Aku akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda. Baik, Kek. Wah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa beristirahat sebentar di sana untuk sementara waktu. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Aku sudah mencarimu berhari-hari. Sekarang ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Siapa Kirana? Oh, Nenek. Kenalkan, ini Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana, pulanglah, pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya, Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya, mereka hidup bahagia.